Kayu benalu atau pasilan bagi sebagian orang mungkin tidak banyak manfaatnya dan bahkan tidak berguna. Dan di tangan saya ini kayu benalu atau pasilan yang akan kita buat menjadi cangklong atau pipa rokok. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport saya, dan buat yang belum silakan di-subscribe. Cangklong bukan sekadar alat untuk menikmati tembakau. Bagi banyak pecinta cangklong di seluruh dunia, cangklong adalah simbol tradisi, seni, dan kebanggaan. Setiap cangklong memiliki karakter unik yang mencerminkan keahlian pembuatnya serta kepribadian pemiliknya. Sejarah mencatat bahwa penggunaan cangklong untuk merokok sudah ada sejak abad ke-16. Setelah tembakau diperkenalkan dari benua Amerika ke Eropa, berbagai jenis cangklong mulai dibuat dan digunakan secara luas. Seiring waktu, cangklong berkembang dari alat sederhana menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Di antara berbagai bahan yang digunakan untuk membuat cangklong, kayu briar dianggap sebagai bahan terbaik dan paling populer di dunia. Kayu briar berasal dari akar pohon heat yang tumbuh di kawasan Mediterania. Bahan ini terkenal karena kuat, tahan panas, ringan, serta mampu memberikan pengalaman merokok yang lebih nyaman. Karena kualitasnya yang luar biasa, sebagian besar cangklong premium dibuat dari kayu briar. Bagi para kolektor dan penikmatnya, memiliki cangklong berkualitas bukan hanya soal merokok, tetapi juga tentang menghargai sejarah, keterampilan tangan, dan warisan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun seiring perkembangan zaman, cangklong tidak hanya dibuat dari kayu briar. Para perajin di berbagai negara mulai memanfaatkan beragam jenis kayu lokal yang tersedia di lingkungan mereka. Kreativitas para pembuat cangklong telah melahirkan banyak karya unik dengan karakter dan keindahannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan kayu benalu atau yang di beberapa daerah dikenal sebagai pasilan. Mungkin kayu ini tidak semewah kayu briar, gading, atau bahan-bahan premium lainnya yang sering digunakan untuk membuat cangklong kelas atas. Akan tetapi, kayu benalu memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya menarik untuk diolah menjadi sebuah karya. Di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, benalu sangat mudah ditemukan. Tumbuhan ini hidup dengan menempel pada pohon lain sebagai inangnya. Karena sifatnya tersebut, banyak orang menganggap benalu sebagai hama yang merugikan pohon induk tempat ia tumbuh. Bahkan seringkali benalu dibuang begitu saja tanpa memiliki nilai ekonomi yang berarti. Namun di tangan seorang perajin, sesuatu yang dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi sebuah karya yang memiliki fungsi dan keindahan. Serat alami, bentuk pertumbuhan yang tidak beraturan, serta karakter kayunya yang unik justru memberikan ciri khas tersendiri pada setiap cangklong yang dibuat. Tidak ada dua potong kayu benalu yang benar-benar sama, sehingga setiap cangklong memiliki identitasnya sendiri. Bagi saya, membuat cangklong dari kayu benalu bukan hanya tentang menghasilkan sebuah alat untuk merokok. Ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap alam dan kreativitas, mengubah sesuatu yang sering dianggap sebagai pengganggu menjadi benda yang bernilai dan dapat dinikmati. Disitulah letak kebanggaannya, bukan pada mahal atau murahnya bahan yang digunakan, melainkan pada proses, keterampilan, dan cerita yang terkandung di dalam setiap cangklong yang dibuat. Dan kali ini, saya membuat sebuah cangklong karena ada seseorang yang meminta untuk dibuatkan. Dengan senang hati dan penuh keikhlasan, saya menerima permintaan tersebut. Namun sebelum proses pembuatan dimulai, tentu saya harus mencari bahan yang tepat terlebih dahulu. Saya pun mulai mencari kayu benalu dari pohon ke pohon, bahkan dari desa ke desa. Tidak semua benalu cocok dijadikan bahan cangklong. Saya harus memilih yang cukup tua, memiliki ukuran yang sesuai, serta kondisi kayu yang masih baik untuk diolah. Proses pencarian bahan inilah yang seringkali menjadi tantangan tersendiri. Kebanyakan benalu tumbuh di ujung-ujung ranting atau di bagian atas pohon yang sulit dijangkau. Tidak jarang saya harus memperhatikan dengan teliti dari bawah, menilai apakah benalu tersebut layak diambil atau tidak. Ada yang ukurannya terlalu kecil, ada yang sudah lapuk, dan ada pula yang posisinya terlalu tinggi sehingga berisiko untuk diambil. Namun justru disitulah letak keseruannya.
Setiap bahan yang berhasil ditemukan seolah memiliki ceritanya sendiri. Dari perjalanan menyusuri kebun, melewati pematang sawah, hingga masuk ke berbagai sudut desa, semuanya menjadi bagian dari proses lahirnya sebuah cangklong. Karena bagi saya, sebuah cangklong yang baik tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya. Ada waktu, tenaga, kesabaran, dan perjalanan panjang yang menyertainya. Mulai dari mencari bahan di alam, memilih kayu yang tepat, mengolahnya dengan tangan, hingga akhirnya menjadi sebuah cangklong yang siap digunakan. Semua proses itu memberikan nilai dan makna tersendiri pada setiap karya yang saya buat. Setelah bahan benalu yang cocok berhasil saya dapatkan, proses berikutnya adalah pembuatan. Setelah dipotong, saya mulai meraut kayu sedikit demi sedikit. Inilah salah satu tahap yang paling saya sukai, karena pada saat inilah bentuk cangklong mulai terlihat. Dari yang awalnya hanya sepotong kayu benalu yang terpotong, perlahan berubah menjadi sebuah karya yang memiliki karakter. Meraut tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Setiap sayatan harus diperhatikan dengan baik. Jika terlalu banyak mengambil bagian kayu, bentuk yang sudah direncanakan bisa berubah. Karena itu saya lebih memilih mengurangi sedikit demi sedikit sambil terus melihat keseimbangan bentuknya. Setelah proses perautan selesai, saya mulai masuk ke tahap pengamplasan. Tahap ini membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit. Saya menggunakan amplas dari ukuran yang lebih kasar terlebih dahulu untuk menghilangkan bekas-bekas sayatan dan meratakan permukaan kayu.
Bagi sebagian orang, mengamplas mungkin terlihat sebagai pekerjaan sederhana. Namun sebenarnya di tahap inilah kualitas akhir sebuah cangklong mulai ditentukan. Semakin teliti proses pengamplasan dilakukan, semakin baik pula hasil akhirnya. Kadang saya harus mengulang proses amplas beberapa kali untuk memastikan tidak ada bagian yang kasar atau tidak rata. Saya ingin ketika cangklong ini nanti dipegang, permukaannya terasa nyaman di tangan dan enak dipandang mata. Setelah seluruh bagian terasa cukup halus, saya membersihkan debu-debu kayu yang masih menempel. Ini penting agar proses finishing bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Debu yang tertinggal dapat mengurangi kualitas lapisan akhir yang akan saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Dan maaf bila video saya tak sebagus harapan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Agar saya dapat lebih berkarya di kemudian hari.